Selamat datang anak-anak di pembelajaran kelas 3 tentang benda di sekitarku. Pelajaran ini terdapat pada subtema 3 mengenai perubahan wujud benda di pembelajaran 1. Apakah kalian sudah siap? Mari kita hari ini kita akan belajar mengenai 3 pembelajaran, ada muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Untuk hari ini kalian akan belajar mengenai perubahan wujud benda, lalu mengidentifikasi satuan berat yang akan digunakan, dan juga mengamati jenis garis, warna, dan bentuk. Nah, kabar kalian hari ini semoga sehat selalu ya. Siap untuk belajar? Mari kita mulai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Nah, sekarang akan tunjukkan gambar seperti ini. Kalian tahu apakah gambar itu? Ya, betul. Ini adalah gambar es batu. Nah, apakah es akan selalu bertahan seperti ini? Bagaimana ya jika es dibiarkan diletakkan di ruangan? Apa yang akan terjadi? Pernahkah kalian melihat hal seperti itu? Ya, betul. Es akan meleleh lama-kelamaan berubah menjadi air, atau kita bisa bilang prosesnya adalah mencair. Nah, mari kita baca teks di bawah ini. Judulnya mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu letakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Nah, setelah kalian menyimak wacana tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Kalian boleh menulis jawabannya di buku tulis ya. Pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Berikutnya, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Berikan satu contoh lain proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Dan pertanyaan yang terakhir, pada wacana tadi, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Silakan dijawab. Berikutnya, kita akan belajar mengenai coklat. Apakah kamu menyukai coklat? Nah, coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, perhatikan labelnya ya. Ada yang berlabel 120 gram, ada juga yang 60 gram, dan 70 gram. Mana yang lebih berat? Yang paling berat dari ketiga coklat ini adalah, ya betul, yang ini dia adalah coklat yang berukuran 120 gram. Nah, berikut ini adalah soal berikutnya yang akan kita pelajari. Hari ini, Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, ini adalah bahan untuk membuat kue coklat. Di sini ada resepnya. Kita lihat apa saja bahan yang diperlukan. Ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Lalu selain itu juga ada bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder,
gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kilogram coklat masak. Berikut tugas yang kalian lakukan. Berdasarkan resep tadi, jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan jawaban di buku tulismu. Nah, ini dia resepnya yang tadi kita sudah pelajari. Coba, apakah kalian bisa menulis satuan baku yang digunakan pada resep tersebut? Satuan baku adalah satuan standar, di mana satuan ini apabila digunakan dimanapun di seluruh dunia, jumlahnya akan tetap sama, tidak berubah-ubah. Bisakah kalian menuliskannya? Yang manakah itu satuan baku? Berikutnya, selain satuan baku, ada juga yang disebut dengan satuan tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya di resep ini? Contoh, misalnya 8 butir. Apakah itu baku atau tidak baku? 200 gram. Apakah itu baku atau tidak baku? Nah, pada resep ini terdapat satuan yang baku ataupun tidak baku. Coba kalian tuliskan jawabannya ya. Selanjutnya, di pelajaran ini kita akan belajar tentang garis dan warna. Tapi sebelumnya, apakah kalian pernah merasakan dinginnya salju? Di manakah ya kira-kira kita dapat menemukan salju? Nah, apakah salju dapat meleleh? Berikut ini adalah gambar salju yang apabila kita lihat di bawah mikroskop, ternyata memiliki bentuk yang beragam dan indah ya bentuknya. Keindahan salju ini menginspirasi seorang seniman untuk menghasilkan karya seperti ini. Wah, jadi lebih bagus ya hasilnya. Nah, hasil karya ini ada unsur-unsurnya. Apa saja kira-kira unsur pada karya gambar tersebut? Mari kita pelajari di slide berikutnya. Di gambar tadi kita lihat ada berbagai jenis garis yang menyusun. Nah, itu adalah salah satu unsur pada karya seni. Yang pertama adalah garis, yaitu goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis itu bisa bersifat pendek, ada yang panjang, ada yang lurus, tipis. Ini dia ada yang lurus tipis, ada yang tebal, ada yang melengkung, berombak, halus, tebal, miring, ada yang patah-patah, dan banyak lagi sifat lainnya. Ini vertikal, yang ke bawah sini horizontal. Ya, selain garis juga pada karya seni yang tadi kita menemukan banyak sekali warna. Nah, ada yang disebut warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Lalu juga ada warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk itu bisa bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Tugas terakhir kalian pada pembelajaran hari ini. Isilah tiap kotak ini dengan beraneka garis. Warnailah sehingga indah hasilnya. Nanti kalian akan mendapat AKPD-nya ya. Akhirnya, coba bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Lalu, pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapatkan pada hari ini? Selanjutnya, ceritakanlah pengalamanmu itu kepada orang tuamu. Dan kerjakan, nanti ada penilaian melalui Microsoft Form yang akan dibagikan di WhatsApp group ya. Nah, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.